Amerika dan sekutunya mendarat, mereka adakan kontak senjata di Army Dock. Ada yang dinamakan areal deadbeat sampai perang berjalan, pembuatan jalan dan landasan itu berjalan. Oke. Nah, itu yang Sekarang yang juga. saya tahu yang kakak saya. Jadi kakak saya bilang Kalau masyarakat punya itu yang mana? Yang kelapa dulu kah? Yang ini dulu? semua di antara di dalam areal bandara itu punya masyarakat semua. Tahun berapa itu dulu? Itu di saat mereka menduduki itu kan dulu kan pertama kan Akri. Iya. Akri Abri. Iya. Ya. Abis itu Auri. Iya. Dari tahun 6. Oh, Auri yang ketiga. Ya, ketiga. Oh. Jadi saat itu Akri, Abri, Auri. Auri. Jadi saat itu yang diduduki pertama itu kan Akri. Jadi itulah Abri gabungan kan? Gabungan ya. Mereka punya, kakak saya bilang mereka punya rumah komandan itu areal di mes di atas, di mes Pringundani itu, tapi dia di bagian di Lao, di hampir Army Dock itu rumah komandan. Dan alhamdulillah saat itu yang rumah komandan itu dia punya anak, alhamdulillah beberapa tahun lalu dia datang ke sini dan dia sempat cerita dia punya anak perempuan itu. Makanya yang saya juga sempat sampaikan bahwa saya juga salah satu pejuang 45, jadi dia dipanggil harus ini bikin persatuan untuk tanda tangan, tapi kaki saya tidak mau karena itu penyalahan masyarakat. Oh gitu. Kaki saya tidak mau tanda tangan. Belum tanda tangan. Ya, ini bukan saya yang rekayasa, tapi ini fakta hidup ya, itu sejarah ini. Cuman kaki saya sudah meninggal sekarang ini kan. Cuman saat itu saya sempat kopi dia cerita karena dipanggil semua anak saat itu kan rata-rata di Murta itu takut sama TNI Angkatan Udara. Iya. Suara motor saya terus takut tuh lari karena yang kawin di situ juga adiknya kaki saya yang perempuan itu juga dia menikah dengan Auri, tapi dia sudah kembali ke Jakarta di Halim. Dan anaknya adik dari kakek saya punya anak itu dia juga menikah dengan Auri, namanya almarhum Pak Panusu Abdullah. Jadi dia juga datang ke sini, dia bilang bagaimana papa, saya umur 10 tahun, bagaimana papa di sana lahan. Kakek saya bilang begini, dia tanya dia sudah meninggal, maaf ya, Panusu, orang tua dari TNI siapa? Itu kakek saya. Dan TNI siapa yang kasih merdekakan? Kami pejuang 45 veteran. Kamu jangan panggil kami dan kami. Kakek saya alhamdulillah saat itu kan dia sempat ada sedikit namanya bukan kekerasan ya, tapi namanya tentara ini kan punya kakek saya tidak pernah takut. Kakek saya dia bilang saya tidak mau tanda tangan. Ini bukan saya bilang tapi di hadapan saya kakek saya bilang. Saksi hidup lah istilahnya. Ya, saksi hidup saat itu. Kakek saya bilang begini, mulai dari areal hutan lisensi sampai Sabatai jangan bikin sesuatu yang salah karena itu punya areal veteran. Bandara di sana juga khusus ketika negara lagi genting mereka butuh, dan itu dilindungi oleh negara kan, berarti kita bersama, bukan cuma TNI, tapi kita bersama dari Sabang sampai Merauke. Karena kenapa? Kalau dikatakan dengan ini pribadi saya, masyarakat yang paling bodoh tinggal di pelosok desa, tapi saya bilang kalau negara itu, karena kenapa? Itu saya paling senang karena kenapa? Yang betulkan negara ini adalah rakyat. Orang tua dari negara adalah rakyat, yang kasih merdeka kan negara adalah rakyat. Orang tua dari TNI adalah veteran. Maka saya anak cucu pejuang 45 veteran ya, saya harus sampaikan. Bukan saya mau rekayasa tidak, tapi ini tentang sejarah. Dan buktinya kan itu areal hutan lisensi veteran. Makanya areal yang ada itu kan punya masyarakat. Jadi kakek saya sempat bilang ketika masalah ini, kalau masalah Auri kalau mau duduki semua areal yang ada di mereka sudah batas pagar itu kan cuman saat itu Trikora tahun 61 62. Jadi situ adakan pelatihan mereka ya, dan itu pantas mereka bikin pagar betis dan berikan peringatan agar masyarakat tidak bisa lewat, tapi jangan mengambil alih. Itu kata saya. Iya betul. Jangan mengambil alih. Sama dengan yang di sana informasi kita dapat juga. Tetapi dan mereka adakan penegasan, jangan ada pembangunan berdiri itu bisa, tapi pengaturan dulu di masyarakat. Entalan itu mau dibayar dulu, iya kan? Oh, ganti rugi ya? Ganti rugi lah, bukan ganti rugi, tapi ganti untung lah. Ganti untung. Kata karena iya ganti untung. Dalam arti
sebelumnya itu pohon kelapa tadi yang bukti tadi di bawah. Ya itu. bukti itu kan punya masyarakat lokal Gotalamo. Iya. Dan ada juga dari Iya. kebanyakan Gotalamo. Gotalamo tuh pokoknya 90% itu punya Gotalamo semua. Siap. Itu di di landasan tuh. Oke. Memang sebagai bandara oke. Itu tinggalan itu bandara itu tinggalan Perang Dunia yang dibangun, bukan kita Indonesia. Itu ada 7 runway. 7 runway, 5 untuk landing, 2 untuk parkiran pesawat dengan 3.000 pesawat tempur. 3.000 pesawat tempur dengan 60.000 pasukan Amerika di sekutu yang mendarat di Morotai. Maka bandara itu selebar itu. Seandainya kaki saya saat itu bilang, seandainya kalau lahan punya kalian tentang bandara, berarti jalan yang dibuat Amerika sampai mulai dari dari Daruba sampai masuk bandara, sampai masuk di Jubela, Totodoku, sampai masuk ke hutan dan keluar di Sabatai Baru, itu kaki saya sempat bilang, berarti lahan punya kalian. Saat itu kan kaki saya dipanggil. Iya. Oh, dipanggil juga? Ya? Pernah dipanggil juga? Kaki saya dipanggil. Oh ya, kakinya dipanggil ke sana. Untuk tanda tangan. Tapi sampai saat ini apa Pak Danlalu sudah pernah bertemu dengan Bapak? Belum. Belum ya? Saya cuma barusan saya lihat di kompling ya, di AU. Cuma saat itu tanda tangan di sana juga untuk pendirian museum kan. Saya dikawal oleh TNI Angkatan Udara 4 bintang. Itu areal 4 bintang? 4 bintang yang kawal. Itu di dalam arti di sana yang ikut sama-sama tuh? Ikut sama-sama itu. Saya mengawal sama-sama berjalan. Kan areal itu yang dia namanya. Pas apa yang tahun berapa itu? 2014 kalau tidak salah. 14. Tapi itu waktu itu pernah turun 4 bintang turun Auri ya? Iya, Auri turun, dan itu tentang penyelesaian pertama pembuatan museum salah. Kan jalan ke museum itu ada dana di dalam museum, itu areal 1:1000, berarti 100 kali 200 itu areal museum. Entah tukar guling atau apa, saya tidak masuk ke ranah itu, karena itu urusan mereka. Iya, betul. Tapi areal untuk museum Perang Dunia dan Trikora itu 1:1000. 100 kali 200. Jadi waktu mereka sidang saya bilang, hati-hati, jangan katakan si A dan si B yang punya lahan dan yang menang, hati-hati karena dokumentasi ada di pusat, bukan sama di saya, di pusat. Hati-hati. Yang kawal juga TNI Angkatan Udara. Jadi dari itu 1:1000. Akhirnya tadinya 3 lokal untuk Mes Primondani diganti dengan ada beberapa 7 lokal di sebelah sana. Berarti sebenarnya Bapak ini tahu banyak, cuma Bapak tidak mau ke keluar ya? Cuman kan saya juga harus istilahnya semakin simpang semakin mereka komplain, tidak ada penyelesaian. Walaupun saya anak kecil juga harus apa yang saya pernah bukan terlibat, tapi saya pernah di situ, saya harus sampaikan. Itu 2014 karena pertama museum itu dibangun sebelum dibentuknya museum Perang Dunia di lokasi Sale, itu di gubuk museum saya. Jadi alhamdulillah Pak Haji Taib Armain dengan Ibu Haji Ila Armain dengan Pak Kris dengan Pak Haji situ, mereka selalu bawa tamu, dan itu alhamdulillah sempatlah dibangun Museum Perang Dunia sebagai pengganti Museum Sodaya. Setelah itu dulu di mana dulu? Ya? Dulu di mana? Di Pelabuhan Feri. Pelabuhan Tapi sekarang Feri. entah kenapa saya tidak tahu itu. Di situ ada koleksi, tapi entah kenapa. Entah koleksi sekarang di mana. Ternyata kebanyakan saya sudah masukin dari gubuk museum saya, banyak saya sudah kasih masuk di Museum Perang Dunia Trikora. Tapi kebanyakan juga banyak yang di Museum Perang Dunia Trikora itu mungkin dari atas, tapi saya belum tahu. Cuma saya cuma minta jangan coba-coba ada yang surat penyerahan surat terima, jangan ada yang sembarangan tanda tangan, bahaya. Bahaya. Dan saya cuma ingatkan areal Museum Perang Dunia juga itu sudah salah satu areal Morotai surrender, sudah terima penyerahan kekuasaan Jepang ke Sekutu 9 September 1945 di situ. Nah, dan areal itu untuk pembangunan museum itu 1:1000. Itu 100 kali 200. Dan saya semua tahu itu. Dan kalau saya tahu, saya untuk bandara itu punya areal masyarakat Gota Lalamo. Bukan saya yang ini, tapi saat itu kaki saya mereka juga dipanggil. Pada itu batas yang ada itu semua batas pagar betis untuk masyarakat jangan melewati kalau mereka lagi latihan menembak untuk dibebaskan Irian Barat. Kan pelepasan dan pemberangkatan dan strategi untuk melepaskan dibubarkan dibentuknya negara Boneka Papua itu atau perintah Soekarno itu dari Morotai. Siap. Kasih banyak. Pak siapa tadi namanya? Nama saya Melis Eso, anak cucu pejuang 45. Jelas.